Tahukah teman-teman bahwa kewarganegaraan seseorang tidak selalu ditentukan dengan cara yang sama di setiap negara? Ada anak yang lahir di suatu negara langsung menjadi warga negara sana, tetapi ada juga anak yang tetap menjadi warga negara orang tuanya, meskipun lahir di luar negeri. Dalam hukum, perbedaan ini dikenal dengan dua prinsip, ius soli dan ius sanguinis. Prinsip yang pertama adalah ius soli. Ius soli adalah istilah hukum dalam bahasa Latin yang berarti kewarganegaraan berdasarkan wilayah atau tempat lahirnya. Artinya, seseorang bisa menjadi warga negara karena ia lahir di negara tersebut, terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya. Negara yang menggunakan prinsip ini sebagai contoh antara lain adalah Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Meksiko. Prinsip yang kedua adalah ius sanguinis. Ius sanguinis berarti kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan. Artinya, kewarganegaraan seorang anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, meskipun ia lahir di luar negeri. Dan inilah prinsip utama yang digunakan oleh Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, anak dari orang tua warga negara Indonesia tetap menjadi warga negara Indonesia meskipun lahir di luar Indonesia. Namun Indonesia tidak menggunakan ius sanguinis secara mutlak. Indonesia juga mengenal ius soli secara terbatas. Misalnya, anak yang lahir di Indonesia tetapi orang tuanya tidak diketahui, dapat dianggap sebagai warga negara Indonesia agar tidak menjadi stateless. Selain itu, perbedaan prinsip ini bisa menyebabkan kewarganegaraan ganda. Contohnya, anak dari orang tua Indonesia lahir di Amerika Serikat. Ia bisa menjadi warga negara Amerika karena tempat lahirnya, dan warga negara Indonesia karena orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Di Indonesia, ini disebut kewarganegaraan ganda terbatas. Kenapa? Karena anak boleh memiliki dua kewarganegaraan, tetapi pada saat usia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun, ia harus memilih salah satu. Jadi, kesimpulannya, ius soli adalah kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, ius sanguinis adalah kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau darah. Indonesia menggunakan prinsip ius sanguinis sebagai prinsip utama dan juga ius soli secara terbatas untuk mencegah stateless. Kalau ada istilah hukum lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman.